satu lagu His Robe for Mine mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan seri khotbah dari Injil Matius. Kita sampai di 3 minggu yang terakhir, ya. Akhirnya, setelah lewat setahun ya, kita masuk di babak-babak akhir. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang saya beri judul Sang Raja Disalibkan. Tetapi sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kita, minggu lalu kita membahas khotbah dan kita belajar dari Yudas yang berkhianat, Pilatus yang naif dan pengecut. Tetapi semua itu dalam kerangka, karena ini tertulis di dalam firman Tuhan, maka ini juga adalah bagian dari firman Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar dari tokoh Yudas, dari tokoh Pilatus pun ternyata begitu banyak pelajaran rohani yang bisa kita ambil dan pelajari. Bapak Ibu, hari ini khotbahnya Sang Raja Disalibkan. Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias itu berarti yang diurapi Allah. Dia adalah raja, tetapi melebihi pengertian raja mesianik yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Ia adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia. Dan nanti setelah kebangkitannya, dia akan kembali ke sorga dan memerintah di sana. Dan pemerintahannya mencakup juga di bumi ini. Jadi bumi ini tidak terlepas dari kontrol dan kuasa Kristus Sang Raja Semesta. Ia menjadi manusia, lahir sebagai keturunan Daud, tetapi kerajaannya berbeda dengan kerajaan Daud. Kerajaannya kekal selama-lama. Kekuasaannya meliputi segala kuasa di sorga dan di bumi. Tetapi justru ini, kebenaran ini Bapak Ibu, saudara-saudara, semakin memperbesar, semakin mengamplify paradoks penyaliban Kristus. Hari ini kita membahas penyaliban Kristus. Mari kita buka teks Alkitab kita dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Wah, saya senang nih teman-teman UPH College datang membawa Alkitab cetak. Keren. Makin jarang soalnya. Ya. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu ia memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu atau tongkat di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Raja orang Yahudi.
Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang percaya, menerima, dan berkomitmen melakukan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sampai dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Dan tolonglah kami menguraikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan ini kami semakin memahami. Bantulah kami dengan hikmat yang daripadamu untuk memahami. Tetapi di atas semua itu, baik kami yang mendengar, hamba-Mu yang dipercayakan mimbar ini untuk memberitakan firman-Mu, kami semua bertekad menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ini sungguh kerinduan kami. Kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Biasanya 3 ya, hari ini 2. Sebenarnya saya sudah siapkan 3, karena saya salah ingat perikop kita. Harusnya selesai 44, saya bablas persiapan sampai 56. Akibatnya panjang sekali ya, karena saya mengajukan 3 pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu berat-berat. Kemarin malam saya masih ingat di dalam doa makan kami di keluarga, saya bilang, "Doain ya, kayaknya harus dipangkas ini, kepanjangan teks khotbahnya." Malam sebelum tidur ketika saya persiapan terakhir hari itu, saya lihat lagi, oh rupanya teksnya hanya sampai ayat 44. Syukurlah, ini jawaban doa ya. Jadi saya tinggal berhenti, saya tarik pertanyaan nomor 3, kita simpan untuk jawab itu minggu depan. Jadi kita cuma 2 pertanyaan. Jadi hilang sepertiga. Puji Tuhan. Kita tidak kelamaan hari ini ya. 2 pertanyaan, perhatikan. Pertama, bagaimana manusia melihat dan memahami penyaliban Kristus? Dan yang kedua, pencobaan terakhir, bagaimana Kristus menghadapinya? Jadi ada 2 poin. Bagaimana manusia melihat dan memahami penyaliban Kristus. Yang kedua, ternyata sampai naik ke kayu salib, pencobaan masih ada terus. Dan ini disebut The Last Temptations of Christ. Ada satu film yang mencoba membuat, ini film klasik sekali ya, yang agak kontroversial di zaman itu, The Last Temptation of Christ. Saya pinjam judul itu, tetapi mari kita lihat bagaimana Kristus menghadapi, bukan berbasis imajinasi sutradara, tapi berbasis firman Tuhan yang tertulis dalam teks kita ini. Jadi 2 pertanyaan. Nah, mari kita responi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagian yang pertama terkait dengan penyaliban Kristus di mata manusia. Bagaimana manusia melihat dan memahami penyaliban Kristus. Bapak Ibu, bagian yang pertama dalam menjawab pertanyaan ini, mau tidak mau kita harus melihat apa praktek, apa pengertian dan bagaimana praktek penyaliban itu dilakukan pada masa itu. Saudara-saudara, penyaliban itu dipraktekkan secara luas oleh orang-orang Romawi. Sejarawan Yahudi yang bernama Josephus dalam bukunya Jews War itu menyebutkan bahwa ribuan orang disalib di Palestina pada abad pertama. Kebanyakan itu terjadi di dalam masa peperangan Yahudi ketika mereka memberontak melawan penjajahan Romawi antara tahun 66 sampai tahun 70 Masehi.
Jadi banyak cerita tentang tentara Romawi yang secara kejam mempermainkan korban yang disalib dengan berbagai postur. Ya, ini tertulis di dalam bukunya Josephus. Jadi penyelidikan medis yang coba dilakukan melihat fakta-fakta penyaliban ini sampai pada satu kesimpulan bahwa biasanya penyebab kematian di kayu salib itu adalah sesak nafas, gagal nafas, atau shock. Tiba-tiba, ya, kejang bahkan. Nah, di dalam penyaliban Yesus bahkan proses itu sendiri telah diawali dengan penyesahan di ayat 26. Penyesahan itu apa? Itu dicambuk dengan cambuk yang sangat khusus, yang bukan hanya kulit biasa gitu, tapi biasanya itu disertai ada metal atau tulang, pecahan-pecahan tulang yang diikat menjadi bagian yang bercabang di sepanjang cambuk itu, dan itu ketika dicambukkan kepada tubuh manusia yang dihukum, maka akan menempel metal dan pecahan tulang itu di tubuhnya, dan ketika itu bukan ditarik pelan-pelan begini, ditarik dengan cepat, maka tercabiklah kulit, bahkan daging, dan catatan mengatakan kadang-kadang sampai tulang punggung orang itu kelihatan. Jadi ini satu bentuk penyiksaan yang sangat ekstrim. Nah, akibat penyiksaan itu, apa yang terjadi? Kristus tidak sanggup memikul salibnya ke Golgota. Tuhan Yesus sudah sangat lemah oleh cambukan itu. Kehilangan darah, ototnya koyak, bahkan mungkin juga sudah terjadi luka di organ-organ dalamnya. Maka Simon, orang Kirene, itu yang sedang lewat dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon kemungkinan besar adalah orang Yahudi yang sedang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena memang konteks waktu pada waktu itu di dalam masa perayaan festival Paskah. Nah, kata Yunani yang paling umum untuk salib itu stauros, itu bisa juga berarti tiang yang runcing. Ya. Sebelum masa PB itu dikaitkan dengan berbagai cara bagaimana menggantung mayat, baik ketika sebelum mati ataupun sesudah dibunuh lalu kemudian digantungkan, ditusuk ke atas untuk memberikan pesan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang kira-kira mau melakukan hal kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara masih ingat dalam PA Esther, Haman itu mempersiapkan sulah untuk Mordekai, tapi kemudian terjadi bukan Mordekai yang disulakan, tapi Haman sendiri. Ya. Nah, praktek ini sebenarnya sudah ada, tetapi Romawi itu memodifikasi sedemikian rupa sehingga ini menjadi satu praktek eksekusi yang paling ekstrim, yang paling mengerikan yang dicatat dalam sejarah. Jadi karena rasa sakit yang luar biasa yang diakibatkan, tapi bukan hanya itu bercampur dengan rasa malu yang menekan psikis manusia secara ekstrim, karena orang yang disalibkan itu disalibkan dengan telanjang. Jadi tidak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuh orang yang disalibkan. Jadi kalau kita melihat gambar Tuhan Yesus disalibkan, ada kain yang menutup bagian organ kemaluan Kristus, itu adalah bentuk penghalusan di dalam karya seni terhadap fakta penyaliban. Jadi sebenarnya telanjang total. Jadi bayangkan kombinasi kesakitan fisik dan juga penderitaan tekanan psikis yang dihadapi orang yang disalibkan. Dan memang ini diciptakan oleh orang Romawi untuk menghancurkan martabat manusia. Bapak Ibu, bayangkan ketika tangannya disalibkan dan dia bertopang pada tangannya, kadang-kadang diikat, kadang-kadang dipaku. Dalam praktek Kristus itu dipaku, itu jelas dicatat. Jadi badannya akan turun dan hanya menggantung dengan tangannya. Kakinya itu juga akan semakin turun,
apa yang terjadi dengan paru-paru akan tertekan dan tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Untuk mendapatkan oksigen, maka kakinya akan paksa mendorong ke atas, dan itu berarti kulit punggungnya akan bergesekan, yang sudah luka itu akan bergesekan dengan kayu yang kasar, dan ini yang terjadi berulang-ulang, naik turun, sampai akhirnya tidak bisa lagi nafas. Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam penyaliban Kristus. Bagaimana manusia melihat yang ada di sekitarnya dan memahami? Momen penyaliban Kristus oleh kelompok-kelompok orang yang ada di sekitarnya itu bahkan dipakai sebagai momen untuk mengolok-olok. Dan itu sudah dimulai dilakukan bahkan sebelum Kristus dinaikkan ke kayu salib. Mari kita lihat satu persatu olok-olokan ini. Yang pertama, dari tentara Romawi. Di dalam teks kita, setelah keputusan menyalibkan itu ingkrah, artinya sudah final, tidak bisa mundur lagi, maka kesempatan itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh pasukan Romawi di Yerusalem. Kesempatan, ini ada kesempatan untuk melepaskan stres dengan tugas. Ada parodi, ada sesuatu yang membuat kita bisa rileks. Maka apa yang dilakukan? Seluruh pasukan dipanggil berkumpul, kurang lebih 1 batalion, 120 sampai 200 pasukan yang bertugas di Yerusalem pada waktu itu. Nah, ini kemudian menjadi momen penghiburan bagi para serdadu. Baju Kristus ditanggalkan alias ditelanjangi, lalu mereka menggunakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu, Bapak Ibu, dan warna ungu itu biasanya hanya dipakai oleh kaum bangsawan, keluarga-keluarga raja. Biasanya kain ini sangat mahal. Jadi tentu waktu mereka memparodikan ini, mengolok-olok Yesus, bukan kain ungu yang dipakai bangsawan. Ya merah mirip-mirip ungu, tapi itu hanya mengolok-olok respon kepada orang yang mengaku dia raja. Mereka juga menganyam mahkota, ini juga respon terhadap pengakuan dan dakwaan itu. Katanya raja berarti harus punya mahkota ya. Di mana kita dapatkan mahkota? Ini ada tanaman berduri yang kita bisa anyam dan kita tancapkan di atas kepalanya sebagai mahkota. Lalu mereka memberikan tongkat kepada Kristus. Tongkat simbol kuasa, seperti tongkat komando. Kalau panglima atau raja memegang, mengulurkan tongkat itu artinya dia sedang mengeksersis kekuasaannya. Tetapi tongkat itu yang kemudian yang sama dipakai untuk memukul kepalanya, bagian yang paling terhormat dari manusia, dan diludahi. Dengan kata lain, mereka mengatakan, kau mengaku raja, tapi engkau raja yang tidak berdaulat sama sekali. Berikutnya, kelompok mana lagi yang melihat dan mengolok-olok Kristus dalam momen penyalibannya? Adalah orang Yahudi, sesama orang Yahudi. Orang Yahudi mengolok-olok Tuhan Yesus terbagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, orang umum yang lewat di sana. Olokan mereka dikaitkan dengan dakwaan sebelumnya bahwa Tuhan Yesus katanya hendak merobohkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Padahal mereka membangun 40 tahun lebih. Tapi kita sudah membahas ini dalam khotbah 2 minggu lalu, bahwa dakwaan ini pun adalah dakwaan yang sifatnya ilusi, yang dibuat-buat. Tetapi menarik, dari olok-olokan ini adalah bagian keduanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan teks di sana, apa bagian kedua dari olok-olokan ini? Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Rumusan ini mengingatkan kita kepada siapa? Waktu mencobai Tuhan Yesus, kepada setan. Semua formula yang dipakai setan di awal sebelum dia menyampaikan pencobaannya kepada Kristus itu dimulai, jikalau engkau anak Allah. Jadi ini digaungkan lagi di awal pelayanan Kristus dan di ujung hidupnya. Pertanyaannya, hal apakah yang disasar dengan pencobaan ini oleh orang-orang itu? Godaannya adalah untuk bagaimana Kristus meragukan relasinya dengan Bapanya. Turun dari salib bagi Kristus adalah perkara yang mudah.
perkara yang mudah. Tetapi disitulah letak poinnya, bahwa ia tidak mau turun dari kayu salib karena memang itulah kehendak Bapanya yang sudah ia ikhlas terima sejak di Taman Getsemani. Ingat khotbah yang lalu yang sudah kita bahas. Jadi di dalam pencobaan ini, apa yang disasar? Bagaimana Kristus menggunakan kekuasaannya untuk berontak terhadap kehendak Bapanya yang sudah ikhlas sebenarnya dia terima. Kalau Kristus turun dari salib, maka ia tidak dapat menyelamatkan manusia yang dikasihi Bapanya dan ia sendiri juga mengasihi. Justru di sini letak substansi pengorbanannya dan tujuan kedatangannya di dunia. Naik ke kayu salib, menjadi korban, anak Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, poin ini ada sangat penting untuk kita perhatikan. Bahwa kita yang karena Kristus mati bagi kita, kita bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka kalau sang anak Allah sendiri itu tidak sembarangan menggunakan identitas dan kuasanya sebagai anak Allah, maka siapa kita yang diadopsi menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan Kristus bisa dengan sembarangan hidup sebagai anak-anak Allah? Justru di sini Kristus memberi teladan kepada kita. Karena kasih kepada Bapanya, maka seluruh kehendak Bapa dia taati. Apapun itu, berapapun harganya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang karena Kristus sang anak Allah mati bagi kita, kita bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Maka status yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Kristus sebagai anak-anak Allah tidak bisa sembarangan kita hidupi. Kelompok yang kedua di dalam teks kita yang datang mengolok-olok dari orang Yahudi ini adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Apa yang mereka katakan? Mari lihat teks kita. Ayat 42, ayat 43. Mereka mengatakan apa? Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bapak Ibu, poin apa yang ditembak, yang disasar di sini? Mereka menyoroti kasih Allah kepada Kristus yang adalah anaknya. Mana mungkin anak Allah tersalibkan? Seperti yang saya katakan di awal khotbah ini, penyaliban Kristus mengandung paradoks yang besar sekali. Ini sering membuat manusia tersandung. Bagaimana mungkin sang raja yang diurapi Allah, raja semesta, anak Allah, tersalibkan? Bukankah salib atau keadaan tergantung di antara bumi dan langit adalah simbol kutuk, tertolak lipat dua, tertolak oleh surga, tertolak oleh bumi. Ini simbol salib orang yang digantung di sana. Terkutuk, tertolak. Bagi orang Yahudi, salib Kristus, Kristus yang tersalib adalah sebuah batu sandungan. Membuat mereka jatuh, tidak bisa datang pada Kristus. Bagi orang Yunani, sebuah kebodohan yang harus dihindari, yang harus dikutuk. Bahkan bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, walaupun mereka mengakui eksistensi Yesus Kristus, atau mereka biasa menyebut dengan Isa Al-Masih, sebagai manusia yang tidak berdosa, sebagai Nabi Allah yang mulia, ini pengakuan mereka. Bagi teman-teman Muslim, Yesus Kristus itu eksis, ya. Itu betul-betul ada, itu sebuah fakta. Tapi ketika sudah berbicara tentang fakta penyaliban, Kristus disalibkan, mereka pun tidak berbeda dengan orang Yahudi dan orang Yunani.
Penyaliban bagi Nabi Allah adalah sebuah pengingkaran terhadap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena kalau Allah Maha Besar, pasti tidak membiarkan hambanya binasa. Membebaskan hambanya dari penyaliban adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Maka mereka pun tersandung terhadap fakta bahwa Kristus anak Allah, Kristus Nabi, Kristus manusia yang tanpa dosa, ternyata tersalibkan. Kebenaran ini pun ditolak. Jadi, Bapak Ibu, ini cara manusia melihat fakta penyaliban Kristus. Tapi ada kelompok yang berikutnya lagi. Siapa itu? Para penyamun. Para penyamun yang disalib bersama Kristus juga ikut mencela Kristus. Poin apa yang dipakai adalah tentang klaim Yesus sebagai Kristus. Saudara-saudara, Kristus adalah figur yang berkuasa yang datang untuk membebaskan umat Israel. Kristus atau Mesias itu dalam konsep orang Yahudi adalah figur raja mesianik. Dan orang-orang yang disalib bersama Kristus, bahasa Indonesia menerjemahkan penyamun, itu kata leste, kita sudah bahas minggu lalu, itu bisa juga diterjemahkan pemberontak. Jadi bukan dalam arti perampok ya saja, tapi kata ini juga bisa berarti pemberontak. Pemberontak apa? Pemberontak kepada Romawi, pemerintahan Romawi. Hal yang sama juga terhadap Barabas. Jadi orang-orang ini tentu sangat akrab dengan konsep dan figur Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Tapi Mesias yang bagaimana? Mesias yang nasionalis, Mesias yang militeris, pemimpin militeris, dan Mesias yang akan membebaskan, yang heroik membebaskan mereka dari kekuasaan penjajah Romawi. Jadi ketika ada orang di sebelahnya mengaku Kristus disalibkan, apa yang ada dalam pikiran dua pemberontak ini? Lu katanya Kristus, selamatkan dirimu. Bagaimana kau mau selamatkan kita kalau engkau sendiri tidak bisa selamatkan dirimu sendiri? Jadi orang-orang yang ada di sebelahnya pun mengolok-olok Kristus. Walaupun catatan Lukas, salah satu dari kedua orang ini kemudian bertobat, terjadi suatu perubahan yang radikal dalam pikirannya, sehingga dia menerima Kristus dan mempercayai Kristus sebagai Allah, sebagai Raja yang akan datang di akhir zaman. Dan dia mohon diselamatkan dan Kristus menyelamatkan dia. Mari kita lanjutkan ke poin yang kedua, pertanyaan kedua dari khotbah ini. Apa pertanyaannya? Masih ingat? Pencobaan terakhir Kristus. Bagaimana Kristus menghadapinya? Bapak Ibu Saudara-saudara, momen penyaliban dimulai dari penangkapan hingga kematiannya di kayu salib. Dan yang kita soroti dalam teks kita hari ini berfokus pada peristiwa pasca keputusan Pilatus menyalibkan Kristus hingga dia naik ke kayu salib. Belum masuk ke kematiannya ya. Nah di sepanjang momen itu pencobaan demi pencobaan terus berlanjut. Tetapi teks kita memberikan kita satu gambaran. Kristus dapat meresponi semua itu dengan baik. Mari kita lihat bentuk-bentuk pencobaan apa yang dihadapi oleh Kristus. Di dalam teks kita yang kita sudah baca, terjadi perendahan martabat Kristus sedemikian rupa. Sangat ekstrim, radikal. Dan semua ini adalah pencobaan bagi Kristus. Mengapa? Ketika ia menerima kehendak Bapanya meminum cawan murka Allah atas dosa, yaitu penyaliban, itu tidak membuat dia berhenti menjadi Allah. Dia tetap adalah Allah yang memegang kendali, Allah yang berotoritas. Ketika dia berkata, jadilah kehendakmu, ya Bapa. Jadi, dia tetap Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Saudara-saudara, kalau kita main-main ke mall yang besar, besar sekali, di sebelah nih ada mall ya, tapi saya tidak pernah lihat ada mobil sport dipajang di sana. Lagi ada pajang mobil ini, saya lihat beberapa hari lalu ya, enggak tahu sekarang masih ada enggak. Tapi kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Jakarta, pergi ke mall yang namanya Grand Indonesia itu, kadang-kadang mobil Ferrari, Lamborghini, yang semua merek-merek itu dipajang di situ. Saya pernah lihat.
Ya, dan bisa pegang-pegang. Oh, ini rasanya pegang Ferrari ya. Nah, kalau ada mobil sport dipajang di sana, lalu datang sales menawarkan kepada orang yang lewat, siapa yang paling tergoda untuk membeli? Pasti bukan orang miskin ya. Orang miskin langsung tahu diri, ya. Paling hanya bisa lihat-lihat saja. Tapi kalau yang lewat di sana Erick Thohir, Sandiaga Uno, John Riyadi misalnya ya, itu mengeluarkan uang beberapa miliar itu hanya ceperan saja bagi mereka, ya. Karena mereka punya kekuatan, punya kemampuan untuk itu. Bapak Ibu, hal yang sama ya. Orang miskin digoda mau beli mobil sport, enggak main ya. Tapi orang yang kaya, tajir, melintir, itu bisa. Bapak Ibu ingat, siapa yang disalibkan? Siapa yang direndahkan? Ini Allah yang berdaulat, yang memegang segala kuasa. Kristus. Jadi bayangkan ketika Kristus digoda untuk mengeksersis kekuasaannya, itu fakta, dia pegang itu kendali. Dan sangat gampang dia lakukan. Perhatikan apa saja yang dialami. Ditelanjangi sebanyak 2 kali. Waktu manusia masih berdosa, jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan pakaian kulit binatang kepada Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka. Di momen penyaliban, sang anak Allah justru ditelanjangi oleh manusia berdosa. Diludahi. Ini tindakan yang menyimbolkan perendahan yang radikal terhadap manusia. Dipukul kepalanya berkali-kali. Kondisi fisik Kristus yang sudah disesah membuat dia tidak mampu pikul salib. Padahal dia minta murid-muridnya, pikul salibmu. Tapi dia sendiri sebagai guru tidak bisa kasih contoh. Sangat gampang dia tinggal minta dan pakai kekuatan supranaturalnya itu terjadi. Sampai dia harus ditolong oleh Simon orang Kirene. Ini mengingatkan kita bahwa pikul salib itu memang sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan dengan kekuatan sebagai manusia. Dia hadapi itu semua. Permintaan turun dari salib dengan imbalan akan dipercayai. Bukankah tujuan kedatangan Kristus agar manusia percaya kepadanya sehingga mereka bisa diselamatkan? Ini kesempatan. Mereka bilang kalau saya turun dia mau percaya. Turun gampang sekali. Dan tujuan saya tercapai. Tapi bukan itu. Dan dia bisa tahu hati orang ini ketika bilang mau percaya. Itu bukan sungguh-sungguh percaya. Nanti kita lihat di khotbah minggu depan. Ya. Bahwa itu hanya bualan saja. Kemudian bentuk perendahan apa lagi yang dialami Kristus? Relasinya dengan Bapanya dipertanyakan. Tuduhan mereka, penyaliban membuktikan dia bukan anak Allah, yang orang yang tidak dikenan oleh Allah, terbukti dia disalib. Padahal saat itu dia sedang menaati tuntas kehendak Bapanya. Dia sedang mengasihi Bapanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kasih Allah berbalik, berespon sama kepada dia? Dengan kau disalib, itu buktinya kau tidak dikasihi Allah. Ini semua yang dihadapi oleh Kristus. Bagaimana Kristus menghadapi? Bapak Ibu masih ingat? Beberapa minggu yang lalu kita membahas khotbah tentang keikhlasan. Nah, inilah keikhlasan menerima dan meminum cawan murka Allah yang mendorong Kristus bisa menghadapi semua ini dengan tepat. Keikhlasan menerima dan meminum cawan murka Allah menjadi faktor kunci menghadapi semua pencobaan itu. Di Taman Getsemani, Kristus meneguhkan hatinya dan meyakini bahwa apapun yang terjadi terhadapnya dalam hal-hal yang dia akan hadapi beberapa jam ke depan ini, itu tidak dapat membuat Bapanya berubah terhadapnya. Kalaupun dosa itu dia akan tanggung, Bapanya adalah tetap Bapa yang sama. Walaupun dia harus meminum cawan murka Bapanya, dan itu dimulai dari momen penangkapan,
Pengadilan yang cacat oleh Mahkamah Agama. Pengadilan yang pengecut oleh Pilatus yang naif. Dia disesah, dicambuk dengan brutal, dijadikan bahan olok-olok tentara Romawi, dipaku tangannya ke kayu palang, dinaikkan ke kayu salib, kakinya juga dipaku, diolok-olok ketika kesulitan bernafas. Semua itu dijalani dengan ikhlas. Ia tidak turun dari salib, walaupun sangat mudah melakukan itu. Ia tuntaskan misinya. Ia berkorban agar kita manusia bisa diselamatkan. Di dalam semuanya ini, bagi Kristus, Allah tetap adalah Bapa yang dapat dia andalkan. He can trust him as a loving, faithful, and almighty heavenly Father. Ini Kristus yang menghadapi semua pencobaan-pencobaan di akhir hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, siapakah Kristus bagimu? Hari ini kita melihat dari firman Tuhan bahwa dia adalah Raja semesta yang merendahkan dirinya. Dia adalah anak Allah yang karena kasih kepada Bapanya, ia mau mewujudkan kehendak Bapa yang sangat ia kasihi. Dan Bapa yang ia kasih ini sangat mengasihi manusia, engkau dan saya. Ia mau menyelamatkan kita. Untuk itu ia berinkarnasi, jadi manusia, melayani kehendak Bapanya, hidup taat sepenuhnya, menggenapi semua hukum Allah, semua apa yang tercatat dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, tanpa celah, tuntas, termasuk penyalibannya. Karena itu, dia pantas menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Pantas menjadi penebus manusia. Ia berkorban bagi semua kita di kayu salib. Pertanyaan, apakah engkau, saudara-saudara, percaya kepada Kristus yang demikian? Apakah percaya kepada Kristus yang seperti ini? Atau Kristus yang seperti apa yang kau percayai? Bagi yang belum percaya, saya tidak bisa melihat hatimu ya. Kau bisa hadir di sini, bahkan kau sudah dibaptis, sudah disidi. Saya tidak bisa lihat hati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tapi seandainya ada yang belum percaya kepada Kristus ini, maukah engkau pada hari ini, pada saat ini, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Rajamu di hidupmu saat ini? Maukah engkau menerima dia sebagai juru selamat satu-satunya bagimu? Dan bagi engkau yang sudah percaya kepada Kristus, puji Tuhan. Engkau sudah percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Rajamu. Ingatlah, ia Tuhanmu, ia Rajamu, ia penebusmu yang merendahkan dirinya. Ia mau melayani orang lain. Ia menyembuhkan orang sakit. Ia bersedih bersama orang yang sedih. Ia disalibkan dan berkorban untuk kita. Pertanyaan bagi kita yang sudah percaya. Bagaimana engkau menjalani hidupmu? Cita-citamu, pekerjaanmu, keluargamu, dan semua yang engkau lakukan selama ini. Pertanyaan, apakah Kristus ada di pusat semua itu? Apa Kristus menjadi teladan utama? Bukan tokoh-tokoh motivator, bukan tokoh-tokoh yang lain. Tapi Kristus yang kita beritakan dari mimbar ini, hari ini, yang ada di pusatnya. Apakah semua yang Bapak, Ibu, saudara-saudara lakukan itu tentang Kristus atau tentang ambisimu, tentang kesenanganmu? Apakah Kristus sungguh-sungguh engkau pertuhankan atau hanya jadi stempel, bahkan instrumen untuk diperalat? Ini pertanyaan yang serius bagi kita. Responilah. Pastikan Kristus ada di pusat semua hal yang kita lakukan sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat.
Pujilah Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami membaca dan membahas Sang Kristus disalibkan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menghangatkan sekali lagi hati kami, menggerakkan tubuh kami, bahkan seluruh sel-sel kami, sehingga setiap kami yang mengaku sudah percaya kepada Kristus, sungguh-sungguh memusatkan Kristus dan digerakkan oleh cinta kasih kepada Kristus, diinspirasi oleh apa yang Kristus lakukan ketika kami melakukan semua hal dalam kehidupan kami. Dan bagi yang belum percaya, hamba berdoa, bekerjalah di hati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini, tapi belum sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Berikanlah anugerah-Mu Tuhan, sehingga mereka berani meresponi karya Roh Kudus di dalam hidup mereka, untuk percaya dan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.